Update transfer asing Persebaya, calon primadona pemain grade A membelot ke PSM, bonek rungkat. Kode keras Hansamu Yama comeback Persebaya Surabaya, belum perpanjang kontrak di Persija. Bayangkara FC resmi punya pelatih asing anyar, datangkan ex juru taktik Persebaya Surabaya. Akhirnya sang mantan pulang, resmi Rahmat Irianto pulang ke Persebaya Surabaya. Ultah ke-98 Persebaya Surabaya, sudah saatnya trofi Liga 1 pulang ke Surabaya musim depan. Perburuan striker grade A Persebaya ketikung lagi. Persebaya Surabaya selangkah lagi melengkapi slot asingnya di musim 2025-2026. Persebaya Surabaya dikaitkan dengan pemain asing grade A bernama Abu Razard Kamara. Nama Abu Razard Kamara tentu asing di telinga pecinta sepak bola tanah air, mengingat ia belum pernah berkarier di tanah air. Namun, peluang klub kebanggaan bonek mania tersebut mendatangkan Abu Razard Kamara tampaknya akan menemui jalan terjal. Upaya Persebaya Surabaya mendatangkan Abu Razard Kamara tersebut berpotensi sia-sia, sebab ia dikabarkan lebih condong ke PSM Makassar. Ya, PSM Makassar memang santer dikaitkan dengan Abu Razard Kamara di bursa transfer awal musim 2025-2026. Rumor terbaru menyebutkan bahwa Abu Razard Kamara kemungkinan berlabuh ke PSM Makassar. Menarik dinantikan, apakah Abu Kamara benar-benar gabung ke PSM Makassar pada musim 2025-2026? Gimana dulur bonek pendapat kalian dengan kembalinya Persebaya Surabaya gagal mendatangkan pemain asing grade A ini? Apakah ini semua salah manajemen yang kurang gerak cepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kode keras Hansamu Yama comeback Persebaya. Sosok palang pintu berlabel Timnas Indonesia, Hansamu Yama Pranata, belum menentukan masa depannya bersama Persija Jakarta untuk musim 2025-2026. Diketahui kontrak Hansamu Yama bersama Persija Jakarta sudah habis pada 31 Mei 2025 lalu. Hanya saja, dari pihak Hansamu Yama masih belum memutuskan apakah memperpanjang kontrak atau pilih hengkang. Dilihat dari sikap Hansamu Yama yang tak kunjung menerima perpanjangan kontrak dari Persija, nampaknya ada kebimbangan. Di satu sisi, Hansamu Yama juga dikaitkan dengan mantan klub Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya disebut tertarik untuk mendatangkan kembali Hansamu Yama. Persebaya Surabaya sekarang lagi gercep membawa pulang mantan pemainnya. Sudah ada 2 mantan pemain yang kembali berseragam Persebaya Surabaya, yakni Koko Ari dan Rahmat Irianto. Mantan pelatih Persebaya resmi merapat ke Bayangkara. Bonek mania selaku pendukung setia Persebaya Surabaya siap menyambut Paul Munster kembali di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun kembalinya sang juru taktik asal Irlandia Utara ini bukan untuk melatih tim kebanggaan bonek ini, melainkan bakal menjadi lawan dari Persebaya Surabaya di Liga 1 musim depan. Bayangkara FC menunjuk ex juru taktik Persebaya Surabaya, Paul Munster. Kepastian kedatangan Paul Munster dibenarkan oleh Sumarji. Bukan tanpa alasan Bayangkara FC akhirnya memunjuk Paul Munster. Paul Munster sendiri bukan pelatih asing bagi Bayangkara FC. Pelatih asal Irlandia Utara itu sudah pernah menangani Bayangkara FC pada 2019 hingga 2022. Sebelumnya, Paul Munster sudah resmi dilepas Persebaya pada akhir musim 2024-2025. Pada musim lalu, Paul Munster membawa Persebaya Surabaya finish di posisi 3 besar. Paul Munster mencatatkan 13 kemenangan, 10 imbang dan 7 kalah bersama Persebaya Surabaya. Resmi, Rahmat Irianto pulang ke Persebaya. Persebaya Surabaya mengumumkan kepulangan Rahmat Irianto pada Rabu 18 Juni 2025 pagi ini, tepat pada HUT ke-98 klub berjuluk Bajul Ijo. Pesepak bola yang akrab di Saparian itu memang lahir dari rahim Persebaya. Ayahnya, almarhum Bejo Sugiantoro, ialah mantan pemain, kapten tim, dan staf pelatih Persebaya. Mendiang Bejo Sugiantoro tercatat 2 kali membawa Persebaya juara divisi utama.
Rian tumbuh dan berkembang di klub Indonesia Muda anggota Persebaya. Setelah itu, Rian promosi ke tim senior pada 2017. Ia turut andil membawa Persebaya juara Liga 2 2017 sekaligus promosi ke Liga 1. Selanjutnya, setelah 5 tahun mengabdi di Persebaya, Rian meninggalkan Kota Pahlawan pada 2022 untuk bergabung dengan Persib. Bersama klub berjuluk Maung Bandung itu, Rian mempersembahkan 2 gelar juara Liga 1. Semiga kepulangan Rahmat Irianto ke Persebaya lagi, musim depan mampu membawa Green Force meraih gelar juara Liga 1. Gimana tanggapanmu dulur? Dengan kepulangan si anak hilang Rahmat Irianto ke Persebaya Surabaya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sudah saatnya trofi juara pulang ke Surabaya. Memasuki usia ke-98 tahun, Persebaya Surabaya mendapat sorotan dan harapan besar dari bonek dan bonita. Menurut mereka, momen hampir 1 abad ini harus dijadikan titik balik kebangkitan prestasi tim Bajul Ijo. Mereka menegaskan, sudah saatnya trofi juara pulang ke Kota Pahlawan. Sudah terlalu lama kita puasa gelar. Saatnya di usia yang hampir 1 abad, Surabaya butuh trofi untuk diarak ke seluruh wilayah kota, kata salah satu bonek, Rabu 18 Juni 2025. Mereka mengapresiasi transformasi Persebaya menuju klub profesional berbasis industri. Menurutnya, kesuksesan ini tak lepas dari kerja keras manajemen serta militansi luar biasa bonek dan bonita dari berbagai kalangan sosial. Mereka pun menekankan pentingnya proses perekrutan pemain yang merefleksikan semangat arek Surabaya yang pantang menyerah. Bonek mendesak agar Persebaya tak lagi mengulangi pola performa lambat di awal musim dan baru gacor di akhir. Saya berharap di musim mendatang, Persebaya bisa menargetkan juara. Jangan seperti musim-musim sebelumnya melempem di awal, gacor di akhir. Ini Surabaya, Kota Pahlawan, kata salah satu bonek mengakhiri pertemuan dengan tim redaksi Bajul Ijo TV. Striker Timnas Liberia siap merapat ke Persebaya. Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan bursa transfer jelang musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Klub kebanggaan bonek ini dikaitkan dengan penyerang asing Timnas Liberia, Aburazard Kamara, yang memiliki nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Dalam unggahan salah satu akun sosial media menyebutkan Aburazard Kamara, striker berusia 28 tahun, sedang diincar oleh manajemen Persebaya Surabaya. Aburazard saat ini masih berstatus pemain klub asal Oman, Al-Sib Club. Ia bergabung pada 7 Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian lewat performanya yang impresif. Dengan tinggi badan 1,82 meter dan kaki dominan kanan, Aburazard Kamara bermain di posisi depan tengah. Tipe permainannya dinilai cocok untuk iklim sepak bola Indonesia yang menuntut kecepatan dan ketajaman di lini depan. Manajemen Green Force juga tengah meramu komposisi terbaik untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Keputusan mempertahankan beberapa pemain asing menjadi bukti mereka ingin menjaga konsistensi sembari menambah daya gedor. Persebaya Surabaya berburu bek kiri baru. Persebaya Surabaya benar-benar ingin membuat skuad yang lebih tangguh di Liga 1 musim depan, namun ada satu posisi yang perlu diperkuat yaitu bek kiri. Sepeninggal Ardi Idrus, Persebaya belum menemukan pemain yang pantas untuk mengisi posisi bek kiri. Ardi Idrus hengkang karena tidak diperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya. Namun, ada satu opsi yang layak untuk mengisi posisi tersebut, yaitu mantan bek kiri Persija Jakarta, Firza Andika. Firza Andika diketahui sudah tidak lagi menjadi bagian Persija Jakarta musim depan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Firza Andika bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Persebaya Surabaya. Apakah Persebaya akan merekrutnya? Persebaya Surabaya harus bertindak cepat untuk merekrut bek kiri baru, karena persaingan di Liga 1 musim depan akan sangat ketat. Kita tunggu saja bagaimana Persebaya Surabaya akan mengisi posisi bek kiri yang kosong. Apakah Firza Andika akan menjadi pilihan manajemen Persebaya? Gimana dulur bonek? Setujukah kalian semua kalau manajemen datangkan Firza Andika ke Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
kembalinya Marcelino dari Oxford United ke Persebaya. Marcelino Ferdinand berpotensi besar kembali berkostum hijau-hijau Persebaya Surabaya pada musim 2025-2026 mendatang. Sang gelandang muda dipastikan akan dipinjamkan oleh klub Inggris Oxford United. Informasi ini mencuat usai media Inggris, Oxford Mail, mengabarkan Marcelino dan Aidan Elliott-Wheeler akan dicarikan klub peminjam demi menambah menit bermain. Diketahui, Marcelino hanya mencatatkan 2 penampilan dengan total 14 menit bermain bersama Oxford United di kompetisi musim 2024-2025. Jumlah tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik Indonesia yang berharap Marcel bersinar di tanah Eropa. Keputusan meminjamkan Marcelino muncul setelah Oxford United mengikut sertakan pemain 18 tahun itu dalam ajang pramusim Piala Presiden 2025. Usai turnamen tersebut, klub berencana melepasnya ke klub lain agar mendapat menit bermain lebih banyak. Situasi ini bisa jadi peluang emas bagi Persebaya Surabaya untuk membawa pulang bintang akademinya. Klub kebanggaan Bonek bisa meminjam Marcelino untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan.